Kemudian keuntungan yang lain apa? Karena kondom itu terbungkus, membungkus penis, maka akan mencegah terjadinya IMS, terus tidak tertular, kecuali kondom itu jebol. Ya. Kerugiannya apa? Tadi nanti saya kasih materi di akhir. Nah, cara menggunakan kondom tadi tidak dibahas. Kondom itu dipakai kapan? Ayo, dan kapan dilepas? Ayo. Dipakai pada saat melakukan istri dan melakukan hubungan seks. Lah iya tadi dipakai akan melakukan hubungan seks. Tapi kapan? Kapan kira-kira? Saat ereksi. Saat ereksi. Saat dilepas kapan? Ayo. Ejakulasi, Bu. Setelah ejakulasi, sebelum penis ini ereksinya habis. Jadi yang merasakan siapa? Bapaknya. Begitu sperma keluar, langsung dicabut. Tidak nunggu penis itu lemas. Kalau lemas, kondom itu bisa tertinggal di vagina. Keluar wis. Nah, kondom dilepas setelah ejakulasi sebelum alat kelamin menjadi lemas. Pangkal kondom dipegang, ditahan agar tidak tertinggal dalam vagina. Siapa yang memasang dan siapa yang memegang saat melepas? Siapa? Bapak atau ibu? Bapak sendiri. Ibu. Yang memakainya, Bu. Ya. Tapi yang masang kuwi yo ibu. Sing lepas yo ibu. Begitu ereksi langsung ini pasang jebret. Sudah ejakulasi, lepas. Pegang, yang megang penis ini ibunya. Kan kondom itu terkena cairan vagina. Jadi yang megang penisnya ini ibu. Ya itu bapak kondom. Ingat angka kegagalannya tinggi. Ya. responden bus ibu menyusui judulnya bukan suami tak ketemu dengan tapi ayu gitu ini satu kakak ya tak kan Anak siapa sih? anakmu Yes. Oh, nyaman Rene iku ah. Wis, kita ngerti ya. Indikasi
apa ae sing gawe kondom? Itu indikasi. Pria yang menderita penyakit genitalia. Jadi kok tanda-tanda penyakit genitalia pakai kondom. Pria yang sensitif terhadap sekret vagina. Orang laki-laki yang sensitif terhadap sekret vagina. Ejakulasi prematur. Setelah vasektomi selama 6 minggu. Jadi setelah kontak nah, itu tidak boleh 6 minggu. Atau bila memaksa berhubungan harus pakai kondom. Yang menggunakan ya. Nah, wanita yang menderita vaginitis radang. Ya. Nah. Kemudian efek samping. Oh, kondom itu bocor. Saat berhubungan kok kondom ini terasa bocor. Berarti masalah. Apa tindakannya? Menggunakan pil kondar atau after morning pill. Wajib bila tidak ingin punya anak. Kok kondom ini begitu dicabut kok netes keluar sperma itu bocor. Nah, tuh. Oh ternyata alergi. Entah itu bapaknya, entah itu ibunya alergi dengan kondom. Ya, memilih metode lain. Tuh. Nah, efek samping lagi bisa mengurangi kenikmatan hubungan seks. Nah, kalau seperti ini, ya toleransi. Bisa menggunakan metode lain. Tuh. Kan nggak selalu pakai kondom. Jadi efek sampingnya, masalahnya pakai kondom itu bisa kondom bocor. Kalau terjadi kondom bocor, maka harus menggunakan pil kondar atau after morning pill. Enak ya. Bila alergi, coba pakai sistem lain. Atau ganti kondom yang terbuat dari alami. Yang saya tahu itu ya kondom-kondom di lapangan tuh. Bila mengurangi kenikmatan kondom ya. Kamu bukan punya KTP itu, pacarnya. Sudah. Enggak siapa dia anak remah. Itu yang penting dari kondom. Siap tapi nggak bisa jawab. Lek kuliahku ya ambek ditulis nggawa pulpen. Ya, cuk. Masih ya aku doa aja pulpen ditulis dengan ngasih dosennya saja. Lanjut. Itu yang penting dari kita kasihkan materinya kok ya. Lanjut sekarang Mal. Ayo. Dibuatin siapa Afrana? Dibuatin siapa proposal? Dibuatin siapa? Saya proposal lah. Aku ya ono sing durung maju. Lah rung maju-maju kayak apa, Mbak? Ayo Dek, lanjut, Mal. Baik, Bu. Makanya baru tempo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dan teman-teman. Di sini kami kelompok 10 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang bertujuh metode aminorelaksasi. MAL adalah kontrasepsi yang mengandalkan pemberian ASI secara eksklusif, diberikan ASI tanpa pertambahan makanan atau minuman. MAL menggunakan praktik menyusui untuk menghambat ovulasi sehingga berfungsi sebagai kontrasepsi. MAL dipakai sebagai kontrasepsi apabila menyusui penuh lebih efektif bila pemberian lebih dari 8 kali sehari. Cara kerja MAL. Proses menyusui dapat menjadi metode kontrasepsi alami karena hisapan bayi pada puting susu dan areola akan merangsang ujung-ujung saraf sensorik. Rangsangan ini dilanjutkan ke hipotalamus. Hipotalamus akan menekan pengeluaran faktor yang menghambat sekresi prolaktin. Faktor-faktor tersebut merangsang hipofise anterior untuk mengeluarkan hormon prolaktin. Keuntungan kontrasepsi MAL. Tidak ada efek samping secara sistematik, tidak perlu pengawasan medis, tidak perlu obat atau alat, tanpa biaya. Keuntungan non-konsepsi MAL. 1. Untuk bayi, mendapat ketebalan pasif, mendapatkan antibodi, perlindungan lewat ASI, sumber asupan gizi yang baik, dan sempurna untuk tumbuh kembang bayi yang optimal, terhindar dari keterpaparan terhadap kontaminasi dari air dan susu formula. 2. Untuk ibu, mengurangi pendarahan pasca persalinan, mengurangi resiko anemia, meningkatkan hubungan psikologi ibu dan bayi. Keterbatasan MAL. Perlu kita persiapkan sejak perawatan kehamilan agar segera menyusul dalam 30 menit pasca persalinan. Mungkin sulit dilaksanakan karena kondisi sosial. Efektivitas tinggi hanya sampai kembalinya haid atau sampai dengan 6 bulan, tidak melindungi terhadap IMS termasuk virus hepatitis dan HIV/AIDS. Yang boleh menggunakan MAL, ibu yang menyusui secara eksklusif, bayinya berumur kurang dari 6 bulan, belum dapat haid setelah melahirkan, yang seharusnya tidak memakai MAL. Sudah mendapat haid setelah bersalin, tidak menyusui secara eksklusif, bayinya sudah berumur lebih dari 6 bulan, bekerja dan terpisah dengan bayi lebih lama dari 6 jam. Terima kasih. Jadi metode aminorelaksasi. Siapa yang boleh menggunakan? Hanya ibu yang menyusui. Wis di rumah saja. Tuh. Ibu bekerja kayak burokamah. Ya. Seberapa angka kegagalannya? Oke, boleh. Kenapa ibu-ibu menyusui 0 sampai 6 bulan bila menyusui
Ya, minimal itu 6 kali dalam 24 jam, paling titik 6 kali. Nah, lama menyusui 60 menit. Jadi menyusui itu 1 jam. Jadi menyusui itu 6 jam. 1 jam lamanya, 30 menit kiri, 30 menit kanan. Lah minimal 1 it 65. Kadar estrogen rendah. Nah, kalau kadar estrogen rendah, maka tidak akan terjadi ovulasi. Patofisiologinya mal seperti itu. Ya. Saya ulang, patofisiologi mal, metode amenorrhea laktasi ya. Karena ibu itu menyusui, terus maka hormon prolaktin ini tinggi. Nah, hormon prolaktin yang tinggi ini akan menekan LH, luteinizing hormone. Nah, karena LH ini rendah, maka kadar estrogen itu juga akan rendah. Kalau kadar estrogen dapat kelahiran. Sampai kalau sini HP-nya. Siapa yang bisa pakai mal? Ibu-ibu menyusui sampai 6 bulan, yang mana menyusui minimal 6 kali dalam 24 jam. Berarti tiap berapa? Tiap 3 jam. Nah, lamanya menyusui 1 jam. 30 menit payudara kanan, 30 menit payudara kiri. Tuh. Itu yang bisa menggunakan mal. Jadi kalau ibu bekerja, tidak bisa. Ya. Tuh. Patofisiologinya tadi saya ulang. Karena menyusui terus, akhirnya hormon prolaktin ini tinggi. Karena prolaktin tinggi, maka akan menekan hormon LH, luteinizing hormone. Nah, sehingga membuat ovarium inaktif, tidak aktif, dan kadar estrogen rendah. Akhirnya tidak terjadi ovulasi. Kosong wis kita. Ya. Tapi orang yang pakai mal itu tidak menstruasi. Ibu-ibu menyusui 0 sampai 6 bulan yang tidak menstruasi. Kalau sudah menstruasi tidak bisa. Kenapa? Berarti hormonnya sudah aktif. Itu sudah terbentuk. Ya.
Sudah ya, Gamal? Ada yang ditanyakan?